Hai, selamat datang kembali. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial membuat perpustakaan online. Bagi teman-teman yang belum lihat video kita sebelumnya, bisa dilihat di notifikasi di pojok nanti yang akan keluar di sini. Untuk melihat video kita sebelumnya dalam pembahasan membuat perpustakaan online. Oke, jadi pembahasan kita pada kali ini akan mencoba membuat mengenai tampilan login, membuat halaman login seperti ini. Lalu kita akan juga membuat menu daftar anggota seperti ini. Oke, jadi kalau diklik seperti ini akan keluar seperti itu, lalu daftar tampilannya nanti akan seperti ini. Halaman depan, kalau pengunjung belum login, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan di halaman beranda depan kalau belum login membernya. Kalau udah login membernya, maka nanti akan jadi kalau membernya sudah login, maka nanti akan seperti ini. Di sini akan ada nama membernya, Imam Nawawi, logout, profil, booking buku, beranda pustaka. Profil itu nanti akan keluar profil dari usernya atau membernya. Ini akan keluar profilnya seperti ini. Oke, ini adalah tampilan kalau sudah login dari membernya. Kita akan logout. Oke, kurang lebih seperti itu. Pastikan bahwa materi-materi sebelumnya teman-teman udah selesai, sudah bisa gitu ya, karena ini adalah lanjutan dari dua materi sebelumnya dan juga materi di web programming 2 pada semester sebelumnya. Kalau materi di web programming 2 belum selesai, teman-teman belum selesai dalam mengerjakan dan lain sebagainya, maka nggak bisa ngelanjutin di materi ini gitu ya. Akan tetapi nanti di akhir video, bukan video ini ya, nanti di video terakhir di tutorial ini akan saya bagikan script jadi untuk aplikasi perpustakaan online ini. Nanti di akhir video, bukan akhir video ini, tapi video-video terakhir tentang tutorial ini ya. Oke, langsung saja sekarang kita akan mencoba membuat itu. Kira-kira langkahnya apa aja. Oke, jadi kali ini kita akan membuat halaman login dan daftar member ya. Halaman login, halaman daftar anggota, dan halaman profil. Jadi secara default tadi saya sudah bilang di depan ini kalau belum login seperti ini, kalau sudah login maka seperti ini gitu ya. Ada perbedaannya. Untuk membuat halaman login dan daftar, kita akan menggunakan yang namanya modal. Pemanggilan modal ini ada pada halaman header.php yang telah kita buat sebelumnya di pertemuan kedua gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membuat header.php. Di sini nanti ada daftar modal sama login modal gitu ya. Nah, ini nanti akan kita ganti gitu. Lalu sekarang kita akan membuat halaman login dan daftar anggota ya. Kita akan membuat sebuah file dengan nama modal.php yang akan kita letakkan pada folder application view template user ya.
application, view, template user. Oke, kita masuk ke C, ke sampai P, lalu kita cari htdoc gitu ya. Kita cari nama folder tempat kita menyimpan script pustaka booking, application, view, template user, view, template user. Nah, kita akan meletakkannya di sini. Nanti teman-teman bikin file baru, beri nama modal.php, simpan di sini. Sampai phtdoc, lalu nama folder teman-teman apa untuk aplikasi pustaka online ini, lalu letakkan di application, view, template user, modal. Oke, kita akan coba lihat scriptnya. Nah, ini adalah modal yang akan kita buat atau kita tulis pada pertemuan atau pada video kali ini gitu ya. Silakan teman-teman pause dulu videonya, lalu teman-teman bisa tulis di Notepad++ masing-masing atau apapun yang teman-teman pakai ya, karena kebetulan saya pakainya Notepad++. Teman-teman bisa tulis di text code yang teman-teman pakai, ada Visual Studio Code atau yang lain sebagainya gitu ya. Di pause dulu, lalu teman-teman tulis itu. Ini adalah modal.php yang akan kita buat untuk membuat halaman login member gitu. Oke, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, silakan ditulis dulu. Lokal sudah dari sini sampai bawah. Ini adalah dari sini sampai sini, itu adalah script untuk membuat halaman login. Halaman loginnya itu. Oke. Silakan teman-teman tulis dulu. Ini dari sini sampai sini itu untuk membuat halaman loginnya. Silakan di pause, ditulis dulu. Nah, sampai sini ya. Itu adalah script untuk membuat halaman loginnya. Lalu dari sini, ini adalah untuk membuat daftar anggotanya. Nah, dari sini ke sini itu untuk membuat daftar anggota. Silakan di pause dulu. Lalu teman-teman tulis itu. Lalu kalau sudah ini dari sini ke sini itu untuk membuat info modal. Oke, itu adalah script tadi untuk membuat login sama daftar ya. Lalu kemudian kalau sudah, untuk memanggil halaman login, sistem memanggil ID login modal yang ada pada file modal.php. Sedangkan untuk memanggil halaman daftar, sistem memanggil ID daftar modal. Nah, ini ya login modal
sama daftar modal. Tadi kan di sini kita pakai dua ini ya, nah daftar modal sama login modal. Yang atas ini namanya kita kasih login modal. Nah ini fungsinya untuk login user atau login member. Lalu yang berikutnya daftar modal, kita kasih nama daftar modal, kita akan panggil ini fungsinya untuk mendaftar member baru. Lalu selanjutnya, untuk dapat memanggil view modal.php ini, kita akan melakukan pengeditan pada controller home pada fungsi indeks dan detail buku yang telah kita buat sebelumnya. Jadi silakan dibuka lagi controller home-nya. Lalu nanti di bagian ini teman-teman ganti nih template user modal. Nah ini template user modal. Di bagian 2 ini teman-teman ganti seperti ini. Lalu ini juga teman-teman ganti. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya controller member. Controller member yang pertama itu fungsi login. Buatlah fungsi login pada controller member yang berisi coding untuk melakukan pengecekan login. Script codingnya seperti ini ya. Silakan di pause dulu. Atau teman-teman bisa lihat di modul halaman 25 sampai 26. Lalu setelah itu kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman tinggal membuat fungsi daftar yang ada di modul halaman 26 sampai 27. Kalau tadi fungsi daftar sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat yang namanya fungsi my profile. Fungsi my profile ini digunakan untuk menampilkan profil kita. Profil kita yang sedang login atau sedang aktif. Dengan cara mengirimkan data ke dalam view index. Ini adalah skripnya, silakan ditulis dulu, teman-teman bisa lihat di modul halaman 27 sampai 28. Pada script ini kita akan memanggil yang namanya view index. View index yang ada di folder member. Oleh karena itu, kita akan membuat sebuah file view index di folder application view member dengan script seperti ini ya. Application view member. Nah, ini nama indeks. Ini adalah codingnya. Teman-teman bisa lihat di modul halaman 28 itu.
Nanti kalau itu sudah selesai gitu ya, lah tampilannya akan seperti ini. Menampilkan profil dari pengguna yang login. Lalu untuk membuat ubah profil seperti ini, kita akan membuat yang namanya fungsi ubah profil. Fungsi ubah profil ini digunakan untuk melakukan perubahan data member. Ini skripnya, teman-teman bisa lihat di modul halaman 29 gitu ya. Halaman 29 sampai halaman 31. Cara kerjanya, saat tombol itu diklik, nanti sistem akan mengarahkan ke ubah anggota, di mana file view tersebut menampilkan data profil anggota untuk diedit. Jadi seperti ini. Ini kan profil saya. Kita klik. Kalau klik kita ubah profil, lalu dia nanti akan mengarahkan kita ke halaman selanjutnya untuk melakukan perubahan data. Yang bisa dirubah itu cuma nama lengkap sama gambar ya, emailnya nggak bisa. Lalu di sini akan ada 2 tombol, kembali dan ubah. Lalu teman-teman akan buat sebuah script namanya ubah anggota yang teman-teman simpan di folder application view member. Application view member ini ya. Ubah anggota. Nah, seperti ini adalah scriptnya. Teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu teman-teman tulis codingnya di aplikasi yang teman-teman pakai. Saya pakainya Notepad++ ya. Di modul teman-teman bisa lihat scriptnya itu di halaman 31 sampai halaman 32. Kalau nanti teman-teman udah selesai nulis script codingnya, harusnya tampilannya akan seperti ini. Klik di ubah profil, nanti akan menuju ke halaman untuk merubah profil ya. Lalu kalau sudah, teman-teman tinggal membuat yang namanya fungsi logout itu ya. Ini kan masih login. Fungsi logout digunakan untuk melogout atau keluar dari member tersebut itu. Jadi kalau logoutnya diklik, maka nanti member akan keluar dari tempat dia login. Script ini script logout sendiri ini berada di controller member.php yang sudah pernah kita buat sebelumnya itu ya. Teman-teman silakan dicek di member.php, lalu coba cari script bagian script ini itu. Lalu selanjutnya teman-teman diarahkan untuk merubah file pustaka hyper ya, yang pernah teman-teman buat sebelumnya di file yang namanya pustaka_hyper.php. Edit filenya menjadi seperti ini itu. Ada di halaman 33 ya. Edit file pustaka helper.php.
Skripnya teman-teman bisa lihat di halaman 33 sampai halaman 34. Oke, demikian sedikit pembahasan kita mengenai membuat login, membuat daftar anggota, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu tugasnya dilakukan secara kelompok. Tugasnya adalah silakan kumpulkan tadi yang sudah dibikin, ada login ya, daftar, lalu kalau user sudah login, nah kalau user sudah login tadi, kumpulkan tadi skrip-skrip yang teman-teman buat, silakan dikerjakan secara berkelompok namun dikumpulkan secara individu ya. Teman-teman bisa kerjakan secara berkelompok namun dikumpulkan secara individu, taruh di web e-learning yang kita pakai gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.